Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini adik-adik? Sebelumnya, perkenalkan nama saya Salsabila Syafa Pratiwi. Di sini saya akan menjelaskan tentang pecahan. Sebelumnya ada yang tahu gak apa itu pecahan? Pecahan itu banyak ditemukan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sekarang di sini saya akan membacakan cerita. Mohon simak baik-baik ya. Ahmad memiliki coklat dan selalu berbagi kepada adiknya. Ahmad juga selalu bersikap adil. Ketika Ahmad membagi coklat, Ahmad membaginya menjadi dua bagian yang sama besar. Lalu Ahmad memotong seperti ini. Jadi, berapa bagian coklat yang dapat dimakan oleh Ahmad? Ada yang tahu? Jadi, Ahmad memakan satu bagian dari dua bagian yang ada. Nah, setelah mendengar cerita tadi, ada yang tahu gak apa itu pecahan? Nah, pecahan itu merupakan bagian dari keseluruhan. Nah, sekarang mari membahas mengenai bilangan pecahan. Saya di sini akan memberikan sedikit contoh, misalnya 1/2. Angka 1 ini disebut sebagai penyebut. Dan 2 yang di bawah ini disebut sebagai pembilang. Di sini saya mempunyai contoh dalam berbentuk lingkaran. Nah, lingkaran itu apabila dibagi 4 menjadi seperti ini. Coba sekarang sebutkan ada berapa bagian lingkaran yang berwarna merah. Coba sebutkan ada berapa bagian lingkaran yang berwarna merah. Ya, benar, ada satu bagian yang berwarna merah. Ada yang tahu cara menulis dalam bentuk pecahannya itu seperti apa? Karena tadi disebutkan ada satu bagian warna merah dari 4 bagian lingkaran ini, maka dapat juga disebut satu bagian dari 4 bagian, atau bentuk pecahannya dapat ditulis sebagai 1/4. Di sini saya telah membuat lingkaran dengan dibagi menjadi 8 bagian. Lalu saya akan mengarsirnya 2 bagian. Setelah diarsir, maka menghasilkan 2 bagian dari 8 bagian. Ada yang tahu bentuk pecahannya? Pecahannya adalah 2/8, di mana 2 sebagai penyebut dan 8 sebagai pembilang. Sekarang mari kita membahas tentang pecahan senilai. Perhatikan baik-baik ya. Anissa dan Maryam membeli 2 pizza yang berukuran sama besar. Anissa menghabiskan 3 potong pizza dan Maryam menghabiskan 1 potong pizza. Dapatkah kalian menuliskan bentuk pecahan dari bagian pizza yang belum dimakan Anissa dan Maryam? Di cerita yang sebelumnya, pizza yang dimakan oleh Anissa adalah 3 dari 6 bagian. Dan pizza yang belum dimakan oleh Maryam adalah 1 dari 2 bagian. Dapat ditulis pizza Anissa adalah 3/6 dan pizzanya Maryam adalah 1/2. Kedua pizza tadi dapat digambarkan seperti ini, di mana pizza A adalah pizza Anissa dan B adalah pizza Maryam. Karena Anissa telah memakan 3 bagian dari 6 bagian, maka dapat ditulis 3/6. Dan Maryam memakan 1 dari 2 bagian, maka dapat ditulis 1/2. Lalu apakah 3/6 dan 1/2 itu disebut pecahan senilai? Ya, senilai.
mari kita belajar lebih lanjut ke menyederhanakan pecahan. Jadi, pecahan senilai itu merupakan pecahan yang dituliskan dengan bentuk yang berbeda namun memiliki nilai yang sama. Lalu untuk materi selanjutnya saya akan membacakan tentang menyederhanakan pecahan. Dengarkan dan simak cerita ini baik-baik. Akbar mengambil selembar kertas berbentuk persegi panjang. Ia melipat kertas tersebut sehingga bagian yang satu menutup bagian lainnya dengan sempurna, seperti ini. Lalu Akbar membuka lipatan dan mengarsir salah satu bagian dari kertas tersebut. Akbar mengarsir salah satu berarti diarsir sebelah sininya. Lalu setelah diarsir, Akbar kembali melipat kertas yang sudah diarsir sebelumnya dengan posisi lipatan yang berbeda tetapi tetap dengan menutup bagian lainnya. Seperti ini. Menutupnya seperti ini. Lalu ia membuka semua lipatannya. Setelah seperti ini, coba sebutkan ada berapa bagian kertas yang diarsir dan lipatan di langkah manakah yang menyatakan pecahan paling sederhana. Pada saat pertama, Akbar melipat seperti ini. Lalu Akbar mengarsir satu dari dua bagian yang sama besar. Nah, bentuk pecahannya adalah 1/2. Lalu Akbar melipat lagi seperti ini. Nah, pada langkah ini daerah yang diarsir adalah 2 dari 4 bagian. Ditulisnya adalah 2/4. Lalu bagaimana cara menyederhanakan 2/4? 2/4. Caranya yaitu dengan sama-sama penyebut dan pembilangnya dibagi 2. Sama dengan 2 dibagi 2, 1, 4 dibagi 2, 2 hasilnya adalah 1/2. Jadi bentuk sederhana dari 2/4 adalah 1/2. Sekarang mari kita membahas tentang membandingkan pecahan. Perhatikan lingkaran tersebut. Sebuah lingkaran dipotong menjadi 2 bagian. Lalu setengah lingkaran yang telah dipotong ini dibagi menjadi 2 bagian lagi. Seperti ini hasilnya. Lalu potongan manakah yang lebih besar? Lingkaran yang dipotong menjadi 2 bagian sama besar ini sama seperti 1 dari 2 bagian atau setengah. Ini juga sama setengah. Lalu lingkaran yang dipotong menjadi 4 bagian sama besar ini disebut 1 dari 4 bagian atau 1/4 bagian. Kita pisahkan ya bagiannya. Setengah itu berarti seperti ini, 1/2. 1/2. Dan 1/4 itu seperti ini. Jadi 1/2 dengan 1/4 lebih besar mana? 1/2 dengan 1/4. Ya, 1/2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik semuanya? Perkenalkan, nama saya Ulfiah. Saya dari kelas PGMI 5C UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Nah, untuk kali ini kita akan membahas pembelajaran mengenai pecahan. Simak video berikut ini. Nah, untuk pembelajaran materi pecahan yang selanjutnya, kita akan membahas mengenai bentuk-bentuk pecahan.
apakah adik-adik sudah mengetahui apa saja bentuk dari pecahan itu? Nah, jika belum, mari kita belajar bersama. Oke, sebelum kita membahas lebih jauh mengenai bentuk-bentuk pecahan, saya punya satu cerita. Kita simak ya bareng-bareng ceritanya. Bulan Ramadan adalah bulan yang penuh keberkahan. Suatu hari terdapat suatu keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, dan 2 orang anak. Ibu bernama Aminah, sedangkan ayah bernama Hasan. Kedua anak ini yang pertama adalah laki-laki yang bernama Umar dan yang kedua adalah Anissa. Suatu ketika, Pak Umar dan Ibu Aminah akan mengadakan buka puasa bersama dengan tetangga dan juga anak-anak yatim. Nah, untuk menyiapkan takjil berbuka puasa, Ibu Aminah meminta tolong kepada Umar untuk membelikan bahan-bahan membuat kue. Ibu Aminah meminta tolong kepada Umar untuk membelikan 1 kg terigu, kemudian 1,5 kg telur, kemudian 3 bungkus margarin, dan setengah kilogram gula pasir. Nah, pada saat Umar akan mengambil gula pasir, ternyata Umar melihat ada tulisan harga gula pasir sedang diskon 25%. Umar segera membelanjakan dan kemudian kembali pulang ke rumah. Ibu Aminah segera mencetak kue menjadi 3 loyang. Nah, setiap loyang dipotong-potong menjadi 13 bagian. Nah, selain itu, bulan Ramadan adalah bulan dilaksanakannya zakat fitrah untuk setiap manusia yang beragama Islam. Kemudian setelah Ibu Aminah membuat kue, Ibu Aminah membawa beras sebanyak 2,5 kg ke masjid untuk melaksanakan zakat fitrah. Nah, dari bacaan-bacaan tersebut, bisakah kamu melihat angka-angka atau pecahan apa saja yang kamu lihat? Nah, untuk membahas lebih jauh, kita akan bahas satu persatu bentuk-bentuk dari pecahan. Nah, untuk bentuk pecahan yang pertama, yaitu ada yang namanya pecahan biasa. Apakah adik-adik tahu pecahan biasa itu apa? Nah, pecahan biasa memiliki bentuk A per B. A per B ini pecahan biasa merupakan suatu pecahan yang terdiri atas pembilang, dan B sebagai penyebut. Pembilang dan juga penyebut dalam pecahan biasa merupakan bilangan bulat dengan syarat B tidak sama dengan 0. Nah, untuk memahami apa itu pecahan biasa, kita simak contoh yang satu ini. Nah, setiap sore, Umar, Ali, Ahmad, Anissa, dan juga Aisyah selalu mengaji bersama Pak Ustadz di Masjid Baitur Rahman. Nah, di masjid tersebut terdapat rak Al-Quran. Dalam satu rak ini terdiri dari 12 kitab Al-Quran. Itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, dan juga 12. Nah, Umar mengambil 1 kitab Al-Quran. Kemudian Ali mengambil 1 kitab Al-Quran. Kemudian Ahmad mengambil 1 kitab Al-Quran, Anissa mengambil 1 kitab Al-Quran, dan juga Aisyah mengambil 1 kitab Al-Quran. Nah, dari 5 kitab Al-Quran ini kita dapat membentuk menjadi suatu bentuk pecahan biasa. Nah, yang perlu adik-adik ingat kembali bahwa penyebut merupakan jumlah keseluruhan dari suatu himpunan. Kemudian sedangkan pembilang merupakan bagian dari himpunan tersebut. Oleh karena itu, penyebut tidak boleh bernilai 0 atau kosong. Nah, bagaimana cara membentuk dari kitab ini menjadi bentuk pecahan biasa? Yang pertama, kita tentukan dulu pembilangnya. Pembilang yaitu bagian dari
keseluruhan. Tadi bahwa bahwa Ahmad, Ali, Umar, Anissa, dan Aisyah telah mengambil kitab Al-Quran. Berarti kitab Al-Quran yang telah diambil sebanyak 5 kitab. Nah, contoh dari pecahan biasa. Nah, kemudian tadi apa pembilang itu merupakan jumlah kitab Al-Quran yang telah diambil oleh anak-anak atau oleh Ahmad, Ali, Umar, Aisyah, dan juga Anissa. Maka jumlah Al-Quran yang telah diambil itu yang telah diberi tanda centang ada 1, 2, 3, 4, dan 5. 5 kitab Al-Quran ini kita jadikan sebagai pembilang. Nah, masih ingat tidak pembilang itu posisinya di atas atau di bawah? Betul sekali, pembilang memiliki tempat atau posisi di bagian atas dari suatu pecahan. Jadi kita tulis pembilangnya adalah 5, kemudian jumlah. Nah, kemudian setelah kita menulis pembilangnya, selanjutnya kita menentukan jumlah penyebutnya. Penyebut itu merupakan keseluruhan dari Al-Quran yang ada di rak ini. Kita hitung ada berapa jumlah Al-Quran dalam rak buku ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, dan juga 12. Ternyata jumlah seluruh Al-Quran dalam rak atau lemari ini ada 12 Al-Quran. Nah, ke-12 Al-Quran ini kita tulis sebagai penyebut. Nah, bentuk pecahan ini merupakan pecahan biasa. Dari contoh ini, kita dapat menyimpulkan bahwa pecahan merupakan bagian dari satu himpunan. Oleh karena itu, jika ditanyakan berapa pecahan dari kitab Al-Quran yang telah digunakan, yaitu kitab Al-Quran yang telah digunakan sebesar 5/12. Nah, ada yang tahu tidak adik-adik bahwa pecahan biasa ini dibagi lagi menjadi 2 bagian. Yang pertama yaitu pecahan murni, dan yang kedua yaitu pecahan tidak murni. Coba ada yang tahu tidak pecahan murni itu apa? Adik-adik, selanjutnya kita akan menyimak dialog di antara 2 orang sahabat berikut ini. Assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan, nama aku Aisyah. Assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan, nama aku Anissa. Kita adalah 2 orang sahabat yang selalu bersama-sama. Kita sekarang sedang belajar mengenai bentuk-bentuk pecahan. Halo Anissa. Tahukah kamu, pecahan biasa dibagi atau memiliki 2 jenis bentuk pecahan? Wah, apa benar Aisyah pecahan biasa itu memiliki 2 jenis? Betul Anissa, pecahan biasa dibagi menjadi 2 jenis. Jenis yang pertama yaitu pecahan murni. Kemudian jenis yang kedua yaitu pecahan tidak murni. Apa itu Aisyah pecahan murni dan pecahan tidak murni? Pecahan murni adalah pecahan yang terdiri dari pembilang dan penyebut. Pembilang pada pecahan murni jumlahnya lebih kecil daripada penyebut. Sedangkan pecahan tidak murni adalah pecahan biasa dengan pembilang lebih besar daripada penyebut. Wah, kamu hebat Aisyah. Ajari aku belajar mengenal bentuk-bentuk pecahan biasa ya.
Oke Anissa, kita belajar sama-sama ya. Mari teman-teman, kita belajar bersama mengenai pecahan murni dan juga pecahan tidak murni. Nah, gimana adik-adik setelah menyimak dialog di antara dua orang sahabat ini, yaitu bahwa pecahan biasa dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama yaitu ada pecahan murni dan juga pecahan tidak murni. Nah, ada yang masih ingat apa yang diucapkan oleh Aisyah? Bahwa pecahan murni adalah pecahan dengan pembilang lebih kecil daripada penyebut. Kita tulis dulu ya biar kita ingat. Kemudian yang selanjutnya yaitu pecahan tidak murni. Apa itu pecahan tidak murni? Betul sekali. Jadi, pecahan tidak murni adalah pecahan dengan pembilang lebih besar daripada penyebut. Nah, kemudian untuk mengenal lebih jauh apa itu pecahan murni dan pecahan tidak murni, di sini ada salah satu contoh dari dua orang sahabat berikut ini. Suatu hari Aisyah dan Anissa sedang bermain bersama. Tiba-tiba terdengarlah suara azan zuhur. Kemudian Aisyah segera pulang untuk melaksanakan sholat zuhur. Kemudian setelah sampai di rumah, Aisyah mengambil air wudhu dan segera pergi ke musola kecil yang ada di rumahnya. Kemudian di musola yang terdapat di rumah Aisyah tersebut terdiri dari 12 keramik dengan ruangan yang berbentuk persegi panjang. Kita hitung ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nah, setelah Aisyah mengambil air wudhu, kemudian Aisyah menggelar sajadah. Aisyah memiliki sajadah yang biasa ia pakai. Nah, ini adalah bentuk sajadah punya Aisyah. Kemudian Aisyah menggelar sajadah tersebut di antara keramik yang ada di musola. Kita lihat ya, berapakah besarnya atau sebagaimanakah besarnya sajadah milik Aisyah. Aisyah menggelar sajadahnya di posisi ini. Ternyata berapakah besarnya sajadah Aisyah dengan keramik ini? Coba kita hitung posisinya. Kita buka ya. Ternyata besar sajadah Aisyah sama dengan 6 keramik yang ada di musola rumah Aisyah. Lalu, jika dibentuk pada pecahan, berapakah besarnya sajadah milik Aisyah dengan keramik ini? Oke adik-adik, ternyata setelah digelar sajadah Aisyah menghabiskan atau menempati 6 keramik yang ada di musola milik rumahnya, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, jika kita ubah dalam pecahan biasa, berapakah jumlah atau bagaimanakah bentuk pecahan dari berapakah besarnya sajadah milik Aisyah jika dibentuk dalam pecahan? Kita lihat ya, berapa jumlah keramik yang sudah ditempati atau sudah tertutup oleh sajadah milik Aisyah, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Nah, jumlah 6 keramik yang telah tertutup oleh sajadah milik Aisyah ini menjadi sebuah
pembilang. Kita tulis di sini. Kemudian, berapa jumlah keramik yang terdapat di musola milik Aisyah atau di musola yang terdapat di rumah Aisyah? Kita hitung sama-sama ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, dan 12. Ternyata jumlah seluruh keramik yang ada di musola milik Aisyah yaitu sebanyak 12 keramik. Nah, jumlah seluruh keramik ini menjadi bentuk atau bagian dari penyebut. Nah, dari sini bahwa besar sajadah milik Aisyah yaitu 6/12 dari jumlah keramik. Inilah yang dinamakan dengan pecahan murni, di mana pecahan murni memiliki pembilang lebih kecil daripada penyebut. Kemudian yang selanjutnya yaitu pecahan tidak murni. Nah, kalau misalkan ini jumlah keramik yang telah dipakai oleh Aisyah itu sebanyak 6 keramik dan membentuk pecahan 6/12 dengan pembilang lebih kecil daripada penyebut, maka pada pecahan tidak murni yaitu pembilang lebih besar dari penyebut. Contoh dari pecahan tidak murni yaitu 7/5, kemudian berapa lagi? 13/8. Kemudian berapa lagi? 15/7. Dan sebagainya. Nah, dari kedua contoh ini kita bisa membedakan mana pecahan murni dan juga pecahan tidak murni. Pecahan murni pembilang lebih kecil daripada penyebut, sedangkan pecahan tidak murni pembilang lebih besar daripada penyebut. Gimana? Sudah paham semuanya? Oke adik-adik, materi yang selanjutnya itu mengenai bentuk pecahan campuran. Ada yang tahu bentuk pecahan campuran itu apa? Nah, untuk memahami bentuk pecahan campuran, kita simak cerita berikut ini ya. Pada hari Minggu, Umar mengantar ibu ke pasar. Umar membeli 3 batang coklat. Nah, ketiga batang coklat ini akan Umar bagikan kepada 17 orang temannya. Nah, oleh karena itu, berapa banyak jumlah coklat atau berapa besar bagian coklat yang telah Umar berikan kepada teman-temannya? Nah, kita lihat di sini. Nah, setiap batang coklat ini Umar potong-potong menjadi 6 bagian. 6 potongan dalam setiap batang coklat. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Satu kolom ini sama dengan atau memiliki nilai pecahan 1/6. Kemudian satu bagian pada batang coklat yang kedua, Anissa memotong satu batang coklat ini menjadi 6 bagian lagi seperti yang tadi, yaitu 1, 2, 3, 4, 5, 6, sehingga pada coklat batang yang kedua ini setiap potongan memiliki nilai 1/6. Artinya satu potong coklat ini merupakan bagian dari 6 potongan yang ada di sini. Begitu juga dengan coklat yang ketiga, Anissa membagi menjadi 6 potong coklat. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pertanyaannya, dari ketiga buah batang coklat ini atau dari 18 potongan coklat, berapakah besarnya atau berapakah besar potongan coklat yang diberikan Umar kepada teman-temannya? Oke, untuk mengetahui besarnya
potongan coklat yang dibagikan oleh Anissa kepada teman-temannya, kita perhatikan dari ketiga batang coklat ini yang memiliki diarsir. Kita hitung. Nah, untuk batang coklat yang pertama, yaitu satu batang coklat ini dibagi menjadi 6 bagian. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita tulis di sini ke dalam bentuk pecahan. Penyebut itu merupakan bagian dari keseluruhan. Artinya, penyebut merupakan seluruh batang. Nah, untuk menentukan penyebut, maka kita harus menghitung berapakah banyak potongan dalam satu batang coklat ini. Yang pertama itu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, kemudian untuk menentukan pembilang dari batang coklat yang pertama, itu kita lihat daerah atau perhatikan bagian potongan coklat yang diarsir. Nah, apakah dalam batang coklat yang pertama ini kita lihat apakah semua potongan memiliki diarsir? Betul jawabannya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 potong coklat ini memiliki diarsir, artinya dari batang coklat yang pertama, Anissa membagikan 6 potong coklat kepada 6 orang temannya. Kita tulis di sini. Kemudian untuk batang coklat yang kedua, kita lihat lagi. Batang coklat yang kedua ini sama dipotong menjadi 6 bagian. Nah, dari batang coklat yang kedua, Anissa kembali membagikan kepada 6 orang temannya. Setiap orang memiliki atau mendapat 1 bagian potongan coklat. Kita lihat di sini potongan yang memiliki diarsir. Itu artinya berarti potongan coklat ini dibagikan kepada teman-teman Anissa. Untuk potongan yang pertama diarsir, yang kedua juga diarsir, 4, 5, 6 juga diarsir. Kita tulis di sini. Nah, sedangkan untuk batang coklat yang ketiga ini dibagi menjadi berapa? Sama, itu dibagi menjadi 6 potong coklat atau 6 bagian coklat. Nah, kemudian dari batang coklat yang ketiga, Anissa membagi menjadi 6 potongan atau 6 bagian coklat. Kemudian dari potongan coklat yang ketiga ini, Anissa membagikan kepada 5 orang temannya. Kita lihat di sini bagian potongan yang memiliki diarsir itu ada 1, 2, 3, 4, 5. Berarti dari batang coklat yang ketiga ini, Anissa hanya membagikan 5 potong coklat kepada teman-temannya. Masih tersisa 1 coklat. Maka yang ditulis menjadi bentuk pembilang adalah yang dibagikan kepada teman-temannya berapa? Betul, 5 potong coklat. Nah, untuk menghitung atau mengetahui jumlah besarnya potongan coklat yang dibagikan oleh Anissa dari 3 batang coklat ini pada teman-temannya, kita jumlahkan bentuk pecahan berikut ini. Nah, dari pecahan-pecahan di sini memiliki penyebut yang sama, yaitu 6, 6, dan 6. Ada yang masih ingat materi semester kemarin atau materi yang telah kita pelajari di kelas sebelumnya? Ya, betul. Maka pecahan yang memiliki nilai penyebut yang sama cukup hanya dengan menjumlahkan bagian pembilangnya saja. Kita tulis dulu di sini 6. Kemudian kita jumlahkan bagian pembilang. 6 ditambah 6 sama dengan, betul, 12. 12 ditambah 5 sama dengan 17. Nah, untuk merubah menjadi bentuk pecahan, kita sederhanakan 17/6. Berapakah hasilnya?
Ada yang tahu 6 dikali berapa yang hasilnya mendekati angka 17? Nah, kita bisa mudah membagi 17 dibagi 6, maka kita bisa menggunakan pengurangan berulang. Yang pertama yaitu 17 dikurangi 6. 17 dikurangi 6 hasilnya betul 11. Lalu 11 dikurangi 6. 11 dikurangi 6 berapa hasilnya? 5. Betul sekali. 5. Nah, kita lihat 5 ini apa masih bisa untuk dikurangi 6? Tentu tidak ya, karena 5 lebih kecil dari 6. Kita lihat di sini bahwa 17 dibagi 6 itu kita tinggal melihat berapakah banyaknya angka 6 dan sisa dari pengurangan 17 dikurangi 6. Yang pertama yaitu ada angka 6, yaitu ada 1, kemudian 2. Nah, 2 berarti masih tersisa 5. 6 tambah 6 sama dengan 12. Jika 6 ditambah 6, maka hasilnya ini 12, masih tersisa 5. Nah, untuk merubah menjadi pecahan campuran, maka kita simpan yang tersisa yaitu di atas menjadi 9, kemudian berapa pembagiannya tadi? Itu 6. Nah, 17 dapat dikurangi oleh angka 6 sebanyak berapa kali? Sebanyak 2 kali 1, 2. Oleh karena itu, banyaknya pengurangan berulang kita tulis di sini. Nah, inilah yang dinamakan dengan pecahan campuran. Lalu, apa itu pecahan campuran? Betul, pecahan campuran itu pecahan yang terdiri dari bilangan bulat, dan juga pecahan. Sudah mengerti adik-adik? Nah, oke adik-adik, kemudian yang selanjutnya kita akan mempelajari bentuk pecahan yang ketiga. Nah, ada yang tahu bentuk pecahan yang ketiga itu apa? Betul, bentuk pecahan yang ketiga yaitu pecahan desimal. Nah, apa itu pecahan desimal? Untuk lebih memahami apa pecahan desimal, perhatikan contoh berikut ini. Ada sebuah cerita, yaitu Ali pergi ke sawah bersama kakek. Di sawah terdapat 10 petak sawah. Dari 10 petak tersebut, 4 petak sawah ditanami oleh padi. Pertanyaannya, bagian petak sawah yang ditanami padi dalam bentuk pecahan desimal adalah berapa bagian? Nah, untuk lebih memahami, maka di sini ada contoh. Di sini terdapat 10 petak sawah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, dari 10 petak sawah ini, ternyata yang ditanami padi hanya 4 petak. Itu 1, 2, 3, 4. Dan untuk menentukan ke dalam bentuk pecahan, kita tentukan dulu di sini penyebutnya. Nah, penyebut itu merupakan keseluruhan dari petak-petak yang ada di sini atau kotak-kotak di sini. Nah, berapa banyak kotak sawah yang ada di sawah kakeknya Ali? Kita lihat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, ternyata terdapat 10 petak sawah milik kakeknya Ali. 10 petak sawah ini kita jadikan sebagai apa? Betul, yaitu sebagai penyebut. Terdapat 10 petak sawah. 10. Kemudian, berapa banyak petak sawah yang ditanami padi dari 10 petak sawah milik kakek Ali?
yaitu 1, 2, 3, 4. Nah, 4 petak sawah ini dijadikan sebagai apa? Betul, yaitu sebagai pembilang dari pecahan. 4 petak sawah. Nah, ternyata dari 4/10 ini dapat diubah menjadi bentuk pecahan desimal. Kita lihat di sini 4 dibagi 10. Angka 10 memiliki 0 berapa? Nah, pada angka 10 hanya terdapat satu angka 0. Satu angka 0 kita taruh di sini. Nah, dalam pecahan desimal selalu ditandai dengan adanya koma. Kemudian pembilang atau 4 ini kita taruh di belakang angka koma. Nah, inilah merupakan bentuk dari pecahan desimal. Jadi, apa itu pecahan desimal? Betul. Nah, jadi gimana adik-adik? Ini 0,4 adalah bentuk dari pecahan desimal. Nah, 0,4 ini dibaca 0,4. Kemudian yang selanjutnya contoh yang kedua. Nah, untuk contoh yang kedua, kita perhatikan dari kotak-kotak yang ada di sini. Berapa banyak jumlah seluruh kotak yang ada di gambar ini, di media ini. Untuk contoh yang kedua, kita perhatikan berapa banyak kotak yang ada di sini. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dari sini, barisan yang pertama itu memiliki 10 kotak. Kemudian kita lihat ke bawahnya berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ternyata untuk barisan ke bawah ini memiliki 10 kotak. Berarti 10 dikali 10 hasilnya berapa? Betul, yaitu 100. Jadi jumlah seluruh kotak yang ada di sini sebanyak 100 kotak. Kemudian kita tulis di sini. Nah, jumlah seluruh kotak yang ada di sini yaitu 100 kotak ini dijadikan sebagai bagian dari pecahannya itu apa? Penyebut atau pembilang. Betul, berarti 100 kotak yang ada di sini merupakan bagian dari penyebut. 100 kotak. Nah, dari 100 kotak ini, berapa banyak jumlah kotak yang diarsir? Kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Ternyata jumlah kotak yang diarsir pada kotak ini sebanyak 23 kotak. Nah, dari 23 kotak ini, untuk bagian yang diarsir jika dimasukkan dalam pecahan, maka menempati bagian pembilang atau penyebut. Betul, itu daerah yang diarsir, kotak-kotak yang diarsir ini menjadi bagian dari pembilang suatu pecahan. 23. Nah, untuk kita ubah ke dalam bentuk pecahan desimal. Kita lihat dalam pecahan desimal berapa banyak jumlah angka 0 pada angka 100 ini. Ya, betul. Jadi, dalam angka 100 ternyata memiliki 2 angka 0. Nah, di atasnya ada 23. Berarti, untuk mengubah menjadi pecahan desimal bagi berikut. Satu angka 0 ditaruh di depan, kemudian berapa? 2 angka 0 dalam 100 ini, kita 2 angka 0 dalam 100, maka pindahkan angka 23 ke belakang. 20.
23/100 jika dibentuk menjadi pecahan desimal menjadi 0,23. Nah, kenapa bisa berbeda dengan yang ini, Kak? Untuk yang pertama, nah pada contoh yang ini 4/10. Kita lihat 10 memiliki satu angka 0, berarti untuk dalam pecahan desimalnya hanya terdapat satu angka 0 untuk pecahan persepuluhan. Kemudian dalam contoh yang kedua, kenapa dalam pecahan desimal memiliki dua angka 0 di belakang koma ini? Nah, kita lihat dalam angka 100 itu terdiri dari dua angka 0. Berarti angka di belakang komanya terdiri dari dua angka. Kemudian contoh yang ketiga misalnya. Kemudian contoh yang ketiga yaitu di sini misalnya 352/1000. Nah, bagaimana cara mengubah menjadi pecahan desimal? Yang pertama, maka langkah yang pertama kita lihat di sini. Pada angka 1000 terdapat berapa banyak angka 0? Betul, itu terdapat 3 angka 0. Nah, untuk yang pertama mari kita tulis angka 0 di sini. Kemudian untuk menentukan berapa banyak angka di belakang koma pada pecahan 1000, yaitu dengan melihat berapa banyak angka 0 pada angka 1000. Berarti kita tinggal pindahkan saja. Pada pembilang ini terdapat 3 angka 0. Berarti tinggal kita masukkan 352. Kenapa berbeda 352 sama 223/100 dalam bentuk pecahan desimalnya? Betul. Jadi dalam pecahan desimal yang ketiga ini terdiri dari 3 angka di belakang koma. 3 angka di belakang koma ini didasarkan pada angka 1000. 1000 memiliki 3 angka, berarti terdapat 3 angka di belakang koma. Ini menunjukkan pecahan perseribuan. Sedangkan nomor 2 hanya terdiri dari 2 angka di belakang koma, karena di sini merupakan pecahan seratusan dan 100 hanya memiliki 2 angka 0. Begitu adik-adik. Lalu dari ketiga contoh ini, bisakah kamu menyimpulkan apa itu pecahan desimal? Ya, betul. Jadi, pecahan desimal merupakan pecahan yang memiliki penyebut kelipatan 10. Kita lihat ini. Yang pertama, itu ada 10. Kemudian, jika 10 dikali 10 sama dengan 100. 100 dikali 10 itu 1000. Jadi, pecahan desimal merupakan pecahan yang memiliki penyebut kelipatan 10 dan memiliki tanda koma. Tanda koma desimal ini sebagai pemisah antara bilangan bulat dan juga pecahan. Nah, setelah kita mengetahui bentuk dari pecahan desimal, selanjutnya bagaimana cara membaca bentuk dari pecahan desimal di sini? Nah, untuk contoh yang pertama yaitu terdapat pecahan desimal 0,4. Maka cara membacanya yaitu 0,4 atau dapat juga dibaca dengan 4/10. Kenapa 4/10? Karena satu angka di belakang koma hanya 1, berarti memiliki pecahan persepuluhan. Maka 0,4 dapat dibaca dengan 4/10. 4/10. Kemudian untuk contoh yang kedua, ada yang tahu gimana cara membacanya?
Nah, untuk contoh yang kedua, di sini ada 0,23. Ada yang tahu gimana cara membacanya? Betul sekali, maka untuk cara membaca dari 0,23 itu dibaca 0,23. 0,23 atau dapat juga dibaca dengan, kita lihat di sini ada dua angka di belakang koma, artinya perseratusan, pecahan perseratusan, maka 0,23 dapat juga dibaca dengan 23 per 100. Berarti. Kemudian untuk contoh yang ketiga yaitu terdapat bilangan desimal 0,352. Gimana cara membacanya? Iya betul ya. Cara membacanya yaitu 0,23. 0,352. 352 atau dapat juga dibaca dengan kita lihat angka di belakang koma ada 3. Berarti 0,352 bisa dibaca dengan, ini adalah pecahan per seribuan, berarti dibaca 352 per 1000. Nah, inilah cara membaca dari bentuk-bentuk pecahan desimal. Yang pertama yaitu 0,4, dibaca 0,4 atau 4 per 10. Kemudian 0,23 dibaca 0,23 atau. Gimana? Mudah kan adik-adik? Ya. Kemudian selanjutnya kita akan mengenal nilai tempat dari angka-angka yang ada di bilangan atau di pecahan desimal berikut ini. Nah, kita akan mempelajari nilai tempat dari pecahan desimal. Untuk contoh yang pertama, di sini terdapat pecahan desimal 0,4. Nah, kita tentukan 0 ini 0 memiliki nilai tempat satuan, kemudian 4 memiliki nilai tempat puluhan. Loh, kenapa bisa Kak? 0 ini memiliki nilai tempat satuan dan 4 memiliki nilai tempat puluhan. Nah, di sini hanya terdapat satu angka di belakang koma, artinya ini merupakan pecahan persepuluhan. Nah, harus ingat ya adik-adik, pecahan desimal merupakan pecahan yang memiliki penyebut kelipatan 10. Maka di sini angka 4 ini memiliki nilai tempat puluhan karena ini merupakan pecahan desimal persepuluhan. Kemudian yang kedua, kita tentukan di sini 0 memiliki nilai tempat apa? Betul, nilai tempat satuan. Nah, kemudian angka 2 di sini memiliki nilai tempat. Nah, gimana cara menentukannya? Betul, jadi untuk menentukan nilai tempat pada angka 2 ini, kita lihat itu bahwa pecahan desimal merupakan pecahan dengan penyebut kelipatan 10. Jika angka 0 di sini memiliki nilai angka satuan, maka 1 dikali 10 berapa? Hasilnya 10. Berarti untuk angka 2 ini memiliki nilai tempat puluhan. Kemudian untuk nilai
tempat dari angka 3 ini berapa? Kalau 0 memiliki nilai tempat satuan, kemudian 2 memiliki nilai tempat puluhan, berarti 10 dikali 10 sama dengan 100. Artinya angka 3 ini memiliki nilai tempat, betul, ratusan. Nah, coba untuk pada pecahan desimal yang ketiga, ada yang bisa menjawab bagaimana cara menentukan dari nilai tempat pecahan desimal ini? Kita kerjakan sama-sama, oke? Yang pertama, 0. 0 memiliki nilai tempat apa tadi? Betul, satuan. Satuan. Kemudian untuk angka 3 memiliki nilai tempat? Betul, puluhan. Ini ada puluhan. Kemudian angka 5 memiliki nilai tempat apa tadi? Nah, betul ya, ratusan. Ratusan. Dan yang terakhir, angka 2 ini memiliki nilai tempat. Nah, setelah ratusan berarti 100 dikali 10. 100 dikali 10 berapa? 1000. Artinya angka 2 ini memiliki nilai tempat ribuan. Kemudian untuk bentuk pecahan yang terakhir, ada yang tahu apa itu bentuk pecahan yang terakhir? Ya, betul sekali. Bentuk pecahan yang terakhir yaitu pecahan persen. Nah, agar kita mudah, ada yang pernah tahu bentuk pecahan persen itu apa? Ada yang pernah dengar? Ada yang pernah dengar kata persen itu apa? Nah, adik-adik semua pasti pernah dong ikut sama orang tua atau ibu jalan-jalan ke mall, ke minimarket. Nah, di sana ada tulisan. Kita simak contoh berikut ini. Untuk pecahan persen ini, kita kembali lagi ke cerita keluarga Umar. Nah, saat akan berbuka puasa atau untuk menyiapkan takjil, ibu meminta Umar untuk membelikan telur, yaitu 1,5 kg, kemudian terigu 1 kg, kemudian gula pasir 1/2 atau setengah kilogram. Nah, pada saat Umar akan mengambil telur, dari kejauhan ternyata Umar melihat bahwa harga gula pasir ini sedang diskon sebesar 15%. Nah, coba mana ada yang pernah lihat bentuk persen ini? Nah, bentuk pecahan persen ini merupakan pecahan yang memiliki penyebut dengan nilai 100. Artinya pecahan persen dapat diartikan juga sebagai pecahan per seratusan. Nah, pecahan persen selalu ditandai dengan ini, tanda persen. Nah, jadi pecahan persen itu apa? Yaitu pecahan yang memiliki penyebut ratusan atau pecahan per seratusan dan selalu ditandai dengan tanda persen. Nah, pecahan persen ini itu merupakan suatu bilangan yang dibagi dengan 100, maka akan menghasilkan pecahan persen atau n persen. Contohnya, nah, untuk lebih memahami apa itu pecahan persen, kita kembali lagi pada cerita kakek Ali yang memiliki sawah. Nah, kita kembali lagi cerita awal ya, kita ubah, yaitu pada hari Minggu, Ali pergi bersama kakek ke sawah. Ternyata kakek memiliki 100 petak sawah. Dari 100 petak sawah tersebut, ternyata hanya 26 petak sawah yang ditanami ubi. Kita lihat di sini, misalnya ini adalah petak sawah milik kakek Ali. Kita lihat di sini ada berapa petak sawah tadi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
Untuk barisan yang pertama 10, kita lihat ke bawah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 dikali 10 sama dengan, betul, 100. Jadi kakek Ali memiliki 100 petak sawah. Nah, yang berapa petak sawah yang ditanami Ubi? Kita lihat di sini. Lihat yang diarsir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, dan 26. Ternyata terdapat 26 petak sawah yang ditanami ubi. Nah, sebelum kita menentukan berapa besarnya petak sawah yang ditanami ubi dalam bentuk persen, maka kita tentukan terlebih dahulu apa? Betul, tentukan terlebih dahulu pecahan biasa. Selanjutnya kita tentukan berapa besar petak sawah berapa banyak petak sawah yang ditanami oleh ubi. Betul, itu ada 26. Kita tulis sebagai pembilang. Jadi banyak petak sawah milik kakek Ali sebanyak 100. Tulis di sini sebagai penyebut. 26 per 100 memiliki nilai yang sama dengan 26%. Oke, selanjutnya kita akan mengubah pecahan desimal menjadi pecahan biasa. Nah, untuk mengubah pecahan desimal menjadi pecahan biasa, kita lihat di sini berapa banyak angka di belakang koma. Ternyata banyak angka di belakang koma ini terdapat 2 angka. Nah, pada pembahasan sebelumnya, pada pembahasan desimal, pecahan desimal, bahwa jika terdapat 2 angka di belakang koma, itu apa artinya? Artinya bahwa pecahan ini memiliki pecahan per 100. Nah, kita dapat mengubah menjadi 25 per 100. Nah, 25 per 100 ini merupakan bentuk pecahan biasa. Tetapi, apakah pecahan 25 per 100 ini bisa dibagi atau disederhanakan lagi? Betul, tentu bisa. Yaitu 25 per 100 dibagi. Ayo, dibagi berapa? Apakah 25 bisa dibagi 25? Tentu bisa. Kemudian apakah 100 bisa dibagi 25? Bisa. Maka pembilang dan penyebut kita bagi sederhanakan dengan 25. 25 dibagi 25 berapa? Betul, yaitu 1. Kemudian 100 dibagi 25. Berapa hasilnya? Nah, kalau misalkan ada kesulitan, kita dapat menggunakan cara berikut. 100 dengan menggunakan pengurangan berulang. 100 dikurangi 25. 100 dikurangi 25 berapa? Betul, hasilnya 75. Dikurangi lagi 25. 75 dikurangi 25. Hasilnya? Ayo berapa? Betul ya, hasilnya 50. Hasilnya 50. Nah, 50 dikurangi lagi 25. Berapa hasilnya? Betul, hasilnya adalah 25. Sekali lagi, 25 dibagi 25 dikurangi 25. Nah, berarti hasilnya 0. Nah, oleh karena itu 100 dibagi 25, kita hitung berapa banyak pengurangan berulang itu terjadi. Itu pada angka 25. Ada 1, 2, 3, 4. Nah, 100 dibagi 25 hasilnya 4. Kita tulis di sini 4. Nah, inilah bentuk penyederhanaan atau mengubah pecahan desimal menjadi pecahan biasa. Nah, gimana? Sudah paham adik-adik? Nah, cukup sekian pembahasan kita mengenai bentuk-bentuk pecahan dan hubungan antara bentuk pecahan.
Pembelajaran yang selanjutnya yaitu mengenai operasi penjumlahan dan pengurangan pecahan dengan penyebut yang berbeda yang akan dijelaskan oleh Ibu Tia. Kita simak videonya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga sehat selalu ya. Kali ini kita akan belajar mengenai penjumlahan dan pengurangan pecahan dengan penyebut yang berbeda. Nah, yang terbagi ke dalam 3 bagian. Yang pertama ada pembilangnya beda tetapi penyebutnya sama. Yang kedua ada pembilangnya sama tetapi penyebutnya berbeda. Dan yang ketiga ada pembilangnya berbeda, penyebutnya pun berbeda. Mari kita bahas satu-satu. Ini ibu mempunyai 2 buah lingkaran yang sama besar. Lingkaran pertama memiliki nilai pecahan 1/4 dan lingkaran kedua memiliki nilai pecahan 2/4. Nah, meskipun pembilangnya berbeda tetapi penyebutnya tetap sama, yaitu ada 4. Nah, 1, 2, 3, 4. Lingkaran kedua pun ada 4. 1, 2, 3, 4. Nah, cara menjumlahkannya yaitu mudah sekali. Lingkaran pertama tadi memiliki nilai 1/4 dan lingkaran kedua memiliki nilai pecahan 2/4. Karena penyebutnya sudah sama, jadi tinggal ditambah saja pembilangnya. Nah, 1 ditambah 2 sama dengan 3/4. Nah, yang kedua yaitu ibu memiliki 2 buah persegi yang sama besar. Persegi pertama memiliki nilai pecahan 3/6 dan persegi kedua memiliki nilai pecahan 3/8. Nah, pembilangnya sama tetapi penyebutnya berbeda. Maka cara mengerjakannya adalah seperti ini. Nah, kita mengetahui tadi persegi pertama memiliki nilai 3/6 dan persegi kedua memiliki nilai 3/8. Nah, pembilangnya sama tetapi penyebutnya berbeda, maka kita akan mencari KPK dari 6 dan 8 agar penyebutnya sama. Nah, KPK dari 6 yaitu 6, 12, 18, dan 24. Sedangkan KPK dari 8 yaitu 8, 16, dan 24. Nah, sudah kita temukan ya, yaitu nilai yang sama yaitu 24. Nah, angka yang sama 24. Maka KPK dari 6 dan 8 adalah 24. Nah, sekarang kita tinggal menjumlahkannya saja. 3/24 ditambah 3/24. Nah, jadi 3 ditambah 3, 6/24. Yang ketiga yaitu ibu memiliki 2 buah persegi panjang. Yang pertama, persegi panjang memiliki nilai pecahan 3/4 dan yang kedua persegi panjang memiliki nilai pecahan 4/6. Nah, ini yang tidak diarsir adalah warna putih, yang tidak diarsir berwarna putih. Ini pun sama berwarna putih. Jadi yang diarsir ada biru muda, oranye, biru tua. Ini pun sama biru muda, biru tua, kuning, dan biru tua. Nah, bagaimana cara mengerjakannya? Coba lihat sebagai berikut. Nah, tadi persegi panjang pertama memiliki nilai pecahan 3/4 dan persegi panjang kedua memiliki nilai pecahan 4/6. Karena pembilang dan penyebutnya berbeda, maka kita akan menyamakan penyebutnya terlebih dahulu, yaitu mencari KPK 4 dan 6. Nah, KPK dari 4 yaitu 4, 8, 12, dan 16. Sedangkan KPK dari 6 yaitu 6 dan 12. Nah, kita sudah menemukan angka yang sama yaitu 12. Jadi, KPK dari 4 dan 6 /12. Kelipatan dari 6 dan 4 adalah 12. Nah, maka kita akan menuliskannya itu 3/12 ditambah 4/12. Nah,
sekarang 12 dibagi 4 adalah 3. 3 dikali 3 yaitu 9 per 12 ditambah 12 dibagi 6 yaitu 2. 2 dikali 4 yaitu 8 ditambah 8 per 12. Nah, jadi 9 per 12 ditambah 8 per 12 sama dengan 17 per 12. Sekarang soal nomor 4 yaitu 3 per 5 dikurangi 1 per 3. Nah, sama seperti sebelumnya mengerjakannya, yaitu menyamakan penyebutnya dan mencari kelipatan dari 5 dan 3. Nah, kelipatan dari 3 yaitu 3, 6, 9, 12, dan 15. Dan kelipatan dari 5 yaitu 5, 10, dan 15. Maka kita bisa menuliskannya itu 3 per 15 dikurangi 1 per 15. Nah, 15 dibagi 5 yaitu 3. 3 dikali 3 yaitu 9. Tulis 9 per 15, lalu 15 dibagi 3 yaitu 5. 5 dikali 1 yaitu 5. Ditulis 5 per 15. Jadi 9 dikurangi 5 per 15 yaitu 4 per 15. Nah, setelah kita mempelajari pengurangan dan penjumlahan pecahan dengan penyebut yang berbeda, maka sekarang kita akan mempelajari mengenai menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari dengan menggunakan pecahan. Nah, sekarang ada soal cerita, yaitu seorang penjual sayuran memiliki persediaan kentang 100 kg. Sebanyak 2/4 bagian dari kentang tersebut terjual. Berapa kilogram kentang yang telah terjual? Nah, kita selesaikan sama-sama ya. Yaitu 2/4. Tadi yang terjual 2/4. 2/4 bagian. Lalu dikali tadi persediaannya memiliki 100 kentang. Nah, sama dengan 100 dikali 2 yaitu 200 dibagi 4. Nah, 200 dibagi 4 sama dengan 50. Nah, jadi kentang yang telah terjual adalah 50 kilogram. Soal kedua yaitu nenek mempunyai pizza sebanyak 6/8 bagian. Nenek memberikan pizza kepada cucunya yang bernama Ahmad. Ahmad mendapat pizza sebanyak 2/4 bagian. Berapa sisa bagian pizza nenek sekarang? Nah, cara menyelesaikannya adalah berarti ini adalah pengurangan. Jadi 6/8 dikurangi 2/4. Kita tulis ya. 6/8 dikurangi 2/4 sama dengan, karena penyebut dan pembilangnya berbeda, maka kita akan mencari KPK dari 8 dan 4 agar penyebutnya sama. Nah, kita akan mencari KPK dari 4 dan 8. Nah, KPK dari 4 yaitu 4, 8, 12, 16. Nah, sedangkan KPK dari 8 yaitu 8 dikali 2, 16. Nah, kita sudah mengetahui yaitu angka yang sama 16. Jadi KPK dari 4 dan 8 adalah 16. Nah, 16 kita tulis dulu. Jadi 6/16 dikurang 2/16 sama dengan, caranya seperti tadi, 16 dibagi 8 adalah 2. 2 dikali 6 sama dengan
per 16 dikurangi 16 dibagi 4 adalah 4. 4 dikali 2 yaitu 8. 8 per 16 sama dengan 12 dikurangi 8 yaitu 4 per 16. Jadi pizza nenek sekarang adalah 4 per 16 bagian. Soal nomor 3 yaitu ayah membeli belimbing sebanyak 31 per 4 kg. Lalu ayah membeli leci sebanyak 1, 2 per 3 kg. Berapa kilogram seluruh belanjaan ayah? Nah, penyelesaiannya seperti ini. Tadi ayah memiliki belimbing 3, 1 per 4 dan memiliki leci 1, 2 per 3. Maka pecahan biasa 3 ditambah 1, lalu ditambah 1 per 4 dan ditambah 2 per 3. Nah, karena belum sama penyebutnya, maka kita akan mencari KPK dari 4 dan 6. Nah, yaitu KPK dari 4 adalah 4, 8, 12. Nah, sedangkan KPK dari 3 adalah 3, 6, 9, 12. Nah, sudah ada yang sama yaitu 12. Maka KPK dari 4 dan 3 adalah 12. Lalu karena ini 3 tambah 1 yaitu 4. Nah, KPK dari 4 dan 3 adalah 12. Nah, 12 dibagi 4 yaitu 3 ya tadi. 3 ditambah 1, 3 dikali 1 yaitu 3. Maka 3 per 12. Nah, ditambah 12 dibagi 3 yaitu 4. Nah, 4 dikali 2 yaitu 8. 8 per 12. Tinggal ditambah yaitu 4. 3 ditambah 8 yaitu 11. Jadi 11 per 12. Jadi belanjaan ayah seluruhnya adalah 4, 11 per 12 kg. Nah, mungkin itu saja materi yang bisa disampaikan oleh ibu. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.